Tadi kita mendengar apa yang disampaikan Pak Hasyim tentang ancaman ketidakcerdasan yang diakibatkan oleh stunting yang dialami oleh anak-anak kita. Kalau boleh saya boleh berdiri ya. Kebetulan saya ada tayangkan sesuatu. Saat tadi Pak Hasyim berkali-kali berbicara kecerdasan, saya tiba-tiba teringat dengan slide saya dan dengan tema kita. Tema kita adalah tentang artificial intelligence. Artificial intelligence itu dalam bahasa Indonesia kecerdasan buatan. Mendengar pemaparan Pak Hasyim tentang IQ rata-rata orang Indonesia, yang benar Pak, bukan 70, 78. IQ rata-rata orang Indonesia 78. Sementara kita lagi mau menghadapi sebuah era kecerdasan buatan yang menurut seorang agen CIA, kecerdasan buatan itu sekarang mengarah ke 6 dan 7 kali lipat kecerdasan manusia paling pintar. Jadi selain anak-anak kita yang tidak cerdas rata-rata 78 menghadapi manusia sama manusia yang IQ-nya 150, 120, 110, 105, bahkan orang yang paling jenius di dunia sekalipun juga akan kalah dengan artificial intelligence. Saya concern dengan soal ini, dan kenapa saya mendukung Pak Prabowo? Sederhana saja. Capres lain hanya mengklaim akan membela rakyat. Ya. Capres lain berbicara membela rakyat. Pak Prabowo dan Mas Gibran bukan cuma membela rakyat. Dia bahkan membela calon rakyat yang masih dalam bentuk janin. Itu tidak pernah ada. Calon rakyat yang masih dalam kandungan. Kalau lainnya membela rakyat, Pak Prabowo membela calon rakyat dan rakyat. Karena kita akan menghadapi sebuah era, teman-teman sekalian, era AI. Mungkin saya sedikit saja. Slide saya nggak banyak. Biasanya saya kalau bikin slide 51 halaman, 50 halaman, ini cuma 6 halaman aja. Ini orang-orang yang otak mereka, imajinasi mereka, kemampuan algoritma mereka itu akan menggiring 7 miliar manusia sedunia mau jadi apa. Orang-orang ini. Kemampuan bahasanya, kemampuan matematikanya, AI-nya, semuanya. Kita tahu ChatGPT bagaimana membuat kita lebih mudah menulis sesuatu, tapi juga akan bisa membuat kita malas. Bahwa lagi, kalau mereka bekerja full, kita akan menghadapi masyarakat seperti apa? Mungkin slide berikutnya. Apa dampaknya? Kita akan menghadapi dampak sosial, ekonomi, budaya, di mana pola interaksi antara orang dengan orang akan mudah terkendali dan seragam ditentukan oleh AI. Fakta yang kita anggap fakta belum tentu realita. Ya. Pola konsumsi manusia akan semakin seragam. Suka K-pop semua, dari Afrika, Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Tengah, Amerika Latin, semuanya ingin jadi remaja Korea. Ya. Konsumsi kita atas hiburan pun dari Afrika Selatan, dari Kenya sampai Ekuador, sampai Mongolia, sampai Kazakhstan, semuanya ingin jadi remaja Korea. Bagaimana menyeragamkan pola konsumsi hiburan, belum makanan, belum yang lain-lain. Tapi juga ada peluang. Imajinasi akan lebih bernilai ekonomi ketimbang bekerja fisik. Padahal untuk imajinasi Pak Hasyim butuh kecerdasan. Sekarang kita cek, kalau ada seorang anak SD dari Sabang sampai Merauke disuruh gurunya gambar tentang desa, pasti dari Sabang sampai Merauke, desa hutan maupun desa pantai sama. Sawah di tepi jalan dan 2 gunung dan matahari di tengah. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan anak desa pantai maupun desa gunung. Sama imajinasinya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kemampuan imajinasi kita terbatas dan dibatasi. Aku yakin Pak Hasyim, teman-teman, kalau ada anak
disuruh gambar desa, kemudian dalam gambar itu dia gambar tentang peluncur roket, dia gambar tentang pangkalan pesawat ruang angkasa, pasti dimarahin gurunya. Ibu kan minta kamu gambar desa, bukan minta kamu gambar peluncuran pesawat ruang angkasa, pasti dimarahin gurunya. Jadi imajinasinya pun sudah dibatasi. Padahal di era AI, imajinasi itu yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Itu masalah. Ini dampak sosial ekonomi pun ada dampak politiknya. Ini kita masuk ke core kita, bawah. Slide berikutnya. Kita akan beralih dari era demokrasi ke era datakrasi. Memilih, mendukung, menolak, beroposisi, berpemerintahan nanti sangat ditentukan oleh konsolidasi big data. Tapi kalau konsolidasi big datanya ada di California, konsolidasi datanya ada di Bangalore, konsolidasi datanya ada di London, ya jangan salahkan. Kalau perilaku politik kita di kota, memilih presiden, memilih DPR, algoritmanya pun ditentukan oleh tech giants. Bang Angga Wira misalnya, 75 likes, mau nge-likes makanan, nge-likes olahraga, nge-likes musik, nggak ada nge-likes politik, nggak ada nge-likes politik. Di Facebook, di YouTube, di Twitter, likes-nya nggak ada nge-likes politik, nge-likes artis. 75 likes-nya sudah bisa dibaca oleh algoritma bahwa seorang Angga Wira akan bisa jadi manusia produktif kalau dia tinggal di sebuah negara yang presidennya ideologinya X. Akan menjadi manusia pemalas kalau tinggal di sebuah kota yang wali kotanya Y. Itu sudah bisa. 75 like saja, nggak ada hubungan dengan politik. Kita akan menghadapi era itu. Saya bersyukur selain Pak Prabowo mencanangkan program mencerdaskan rakyat Indonesia dari janinnya, yang lupa kita sampaikan, dan itu harus disampaikan kemana-mana, Pak Prabowo, Mas Gibran juga punya program unggulan yang lain, tapi kurang populer, tapi menurut saya harus dipopulerkan, yaitu ingin membangun sekolah unggulan di tiap kabupaten kota dari SD sampai SMA. Itu tidak ada di calon yang lain. Mulai dari janin, brojol bayi, ibunya sudah dikasih pasokan makan, bayi juga PAUD, TK, makan gratis sampai SMA, tadi disebut 82 juta, oke? Diintervensi biologinya, diintervensi otaknya dengan kacang hijau susu gratis itu. Masuk sekolah, dipastikan setiap anak kabupaten kota Indonesia punya akses pada sekolah unggulan. Dan harapannya nanti di IKN, mungkin di kota-kota lain kita buat perguruan tinggi, kalau perlu joint degree dengan kampus-kampus terkenal dunia, ITB dengan NUS misalnya, UI dengan Harvard misalnya, bikin joint degree sehingga kita punya akses. Menurut saya, pemimpin yang tidak merespon keadaan ini bukan sekedar mengkhianati bangsa, dia mengkhianati sejarah dan mengkhianati kemanusiaan. Karena akan kita hadapi, kita bukan cuma akan bersaing dengan kecerdasan sungguhan, tapi dengan kecerdasan buatan. Tugas kita adalah membuat kita semua memenangkan pertarungan peradaban ini. Memenangkan Pak Prabowo, Mas Gibran dalam Pilpres 2024 adalah pertempuran kita pertama untuk memenangkan peradaban sehingga 2045 Indonesia bisa menguasai AI, Artificial Intelligence, dan teknologi-teknologi canggih lainnya untuk kesejahteraan Indonesia. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.